Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini ada video terbaru lagi ya, yang tentunya pasti sangat menarik dan seru nih untuk kita bahas dan kita reaction pada kesempatan kali ini. Ya tentunya masih seputar video Kang Deddy Mulyadi ya. Nah, daripada penasaran seperti apa videonya, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Ayo bapaing, bapaing, bapaing. Hah? Bapaing. Ayo bakso mie ayam, nasi goreng, ikan goreng. Ayo apa, ayo. Bapaing. Kamu teh mau ngedemo gubernur, ngedemo bupati? Ngasing tarik saya teh. Nek ada mau saha sia teh? Bupati. Nah, sih ada yang bupati ngomong nah hareupeun aing atuh. Ya sudah. Intinya Pak, saya kesini kayak di mah minta hamburan ke Bapak gitu kan. Terus kaduana mudah-mudahan Pak Bupati ngadengnya supaya si Persikas tong diakuisisi ke daerah lain gitu kan. Ya gini, Persikas itu kalaupun diakuisisi oleh daerah lain karena kemampuan keuangan. Ya, sekarang pertanyaannya, di Subang ada nggak orang yang mau mengeluarkan uang puluhan miliar untuk ngurus bola? Insya Allah ya Pak. Aya. Sayang pas Bang terus atlet. Terus ayeuna kira-kira usaha di Subang pengusaha anu daek ngurus bola. Mungkin di pilarian. Oh nyangges teangan sorangan kan itu. Nu boga. Wah, aing mah tong borong ngurus bola, ngurus pamajikan gecan bisa. Sampaikan Pak Kang Deddy Mulyadi, Universitas 17 Agustus siap mendukung program Bapak mencerdaskan generasi muda Jawa Barat. Rupiah Pak. Ya, asal ada referensi dari Bapak, kita akan bikinkan kuotanya untuk generasi muda Jawa Barat yang ingin dikuliahkan di Universitas 17 Agustus. Ini dari saya pribadi juga. Saya akan dukung program Bapak untuk mencerdaskan generasi muda Jawa Barat. Rek Mulyono hiji, Rek Mulyono 2, nu penting mah lain bangsat duit rakyatnya. Percuma landihan alus, ngaran alus, tapi maling duit rakyat alias korupsi. Teruskeun we kan bae disebut Mulyono 2 ge lah, berjuang jang masyarakat Jawa Barat nya kitu we. Ulah ngadenge nu lain-lain lah. Ya aya nu kieu patut ya nu siap ngadukung nya. Jang kamajuan masyarakat mah aya nu kieu patut ya. Keun anjing jang sia pelajar se-Jawa Barat nya anu masih kena teu paham kebijakan jam malam Kang Deddy Mulyadi. Maksudna kieu ieu nya. Jam 8 peuting nepi ka jam 4 pagi saria teh ulah nongkrong anjing, kudu aya di imah, ulah ngalakukeun tindakan-tindakan negatif anjing. Lain sia makalah memaknai sia sakola ti jam 8 peuting nepi ka jam 4 isuk goblok, lain kitu. Terus kebijakan ieu ge aya pengecualian. Jang pelajar anu cekasana bari gawe kitu teh naon. Ngalanggar jam malam ieu asalkan bener-bener posisina manehna gawe. Jika gitu, setan sia lain salah arti wae kanu kahadean teh monyet cuh bagong. Kepada pemerintah Indonesia khususnya Bapak Prabowo agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, ya agar dilatih tubuh dan mulutnya, dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi. Sekarang ya betapa Rocky Gerung itu siapa, tapi dia bisa ngomong seenak jidat, gitu kan? Zaman Pak Harto 2 hari dia ngomong, 2 hari saya berani taruhan kuping saya hilang, 2 hari selesai. Nggak bukan soal ditangkap doang, hilang. Yang punya usul agak konyol itu. Tadi Anda menyinggung soal anak-anak yang dididik di barak. Ini maksudnya program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, yang ini pro kontra memang, dan Anda termasuk yang tidak setuju. Apa argumen Anda? Karena banyak loh yang sepakat. Jadi dalam konteks hari-hari ini ketika anak nakal itu hendak dididik di barak, mulai melihat ketidakmampuan berpikir dari para pemimpin yang punya usul agak konyol itu, kan tetap kita paham bahwa beroperasinya pikiran kritis itu hanya mungkin berlangsung kalau ada dialektika diajarkan dalam kurikulum dasar. Jadi anak didik itu harus dari awal dinyatakan sebagai teman berpikir oleh gurunya, sehingga sang anak juga menganggap gurunya teman berpikir.
Kalau pertemanan dalam berpikir ini menjadi value, menjadi filosofi dari pendidikan dasar, maka si anak itu tidak akan dianggap kurang ajar kalau dia membantah guru. Justru dianggap dia bermutu, kan dia berupaya untuk mendialektisir pikiran gurunya tuh. Demikian sebaliknya, kalau ternyata anak itu terlihat hiperaktif, itu artinya mesti dibaca bahwa dia menginginkan perhatian berlebih. Karena kita mesti anggap bahwa dia sedang melatih otaknya tuh. Nah, otak yang sedang dilatih itu jangan dibawa ke barak kan. Itu konyolnya di situ selalu tuh. Otak kita itu memang harus bertemu dengan problem. Saya di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi bikin asosiasi atau NGO namanya Forum Peduli Cijambe yang kami suara. Cijambe apa tuh? Cijambe? Cijambe itu kali Oh, sungai besar yang ada di situ tuh? Ya, sungai besar. Jadi sejak 2021 kami sudah menyuarakan masalah banjir yang ada di sana, masalah banjir sampah. Sudah bertemu dengan Pak Sofian Jalil. Kemudian Pak Sofian Jalil sudah membantu ke PUPR bikin kajian ya, kajian normalisasi das Cijambe. Sudah ada kajiannya, tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Jadi dari kajian itu harus bikin 5 folder. 3 di Kota Bekasi, 2 folder itu tempat parkir air. Nah, parkir sementara. Tempat parkir sementara. 2 di Kabupaten Bekasi. Nah, harapannya bisa didorong nih pemerintah nih, Bung Rocky. Ini mumpung ada KDM itu kan, Kang Deddy Mulyadi itu yang doyan bikin heboh dengan viral. Nah, ini real. Jadi kita ingin supaya apa yang sudah diputuskan negara itu dieksekusi. Siapa yang bisa eksekusi ya tentu kabupaten dan wali kota di situ kan. Tapi saya mengerti bahwa tetap akan ada semacam tawar-menawar politik karena bisa bupati sama wali kotanya beda sama gubernur. Tapi demi lingkungan saya kira keputusan negara untuk menyelesaikan banjir di Bekasi itu yang juga disumbang oleh DKI sebetulnya karena sampahnya belum bisa dikelola secara mandiri. Jujur banget, yang Aura mau sebenarnya apa-apa? Keadilan dan kemanusiaan. Jangan bicara orang tua dulu. Ya, penggusuran ini harus masyarakatnya dirangkul dulu gitu. Kan masyarakatnya udah dirangkul sama Kang Deddy. Saya rasa loh, itu kan mohon maaf ini ya, kurang sopan takutnya ya. Kan itu dirangkul setelah saya viral, setelah saya speak up tentang penggusuran. Sebelumnya nggak ada. Masyarakatnya tidak ada musyawarah gitu lah untuk penggusuran ini, nggak tiba-tiba cuma dikasih SP. Terus kalau yang gitu. Tadi itu kan udah dikasih musyawarah. Tahu 1 bulan, mungkin 1 bulan itu kan udah dikasih tahu saya. Iya kan 1 bulan itu kan belum terlalu jelas mau dibikin apa, terus berapa meter gitu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah yang bukan haknya kita ya, itu tanah kan bukan hak kita. Suatu saat kapanpun itu. Memang selama ini kita nggak menyampaikan masalah tanah, kita anggapkan itu masalah orang tua ya. Ya, jadi kita nggak pernah itu. Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV, apalah itulah ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Siapapun tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Selama ini gue selalu ngomong kalau gue nggak mau ketemu sama Aura Cinta ya, gara-gara gue udah keburu mager ngeliat mukanya. Tapi kali ini tolong siapapun ketemuin gue sama Aura Cinta. Pengen gue keramasin kepalanya rasanya. Di acara itu Aura Cinta bilang 1 bulan pindahan mah gak cukup. Neng, gue mau tanya, barang lu sebanyak apa? 1 bulan kagak cukup buat pindahan, ha? Rumah lu segede Nagita Slavina, apa gimana? Segede rumahnya Kardashian, apa bagaimana? Gua pindahan rumah paling lama itu 1 minggu. 1 minggu pindahinnya, 1 minggu beberesin rumahnya. Itu yang rumah gue udah gede tuh, udah gede rumah gue. Ini gue gak maksud sombong, tapi kalau dinilai sombong gak apa-apa. Soalnya gue bisa pindahan di bawah 1 bulan, bahkan 1 minggu. Gue mau tanya, lu pindahan apaan 1 bulan kagak cukup, Neng? Gue juga mau ngasih tahu buat netizen nih ya, jangan ada yang ngehujat bapaknya. Jangan ada yang bilang, ini orang tuanya ngedidik gak sih, bapak ibunya ngedidik gak sih? Jangan hujat orang tuanya. Lu gak lihat itu bapaknya di acara TV itu ya, bahkan di wawancara manapun, muka bapaknya tuh udah muka nahan malu, tahu nggak? Tolong jangan dihujat orang tuanya. 1 bulan gak cukup pindahan rumah, lu mau pindahan pabrik. Orang berani ngomong, berani speak up bukan berarti dia pinter ya, sayang-sayangku. Lu lihat tuh contohnya, Aura Cinta tuh ya, berani speak up, berani dia tampil di TV, berani dia tampil depan banyak orang, tapi kosong. Lu lagi-lagi gue bahas ya Aura Cinta, lu udah nempatin tanah negara 20 tahun lebih. Tetep aja minta kompensasi, kata gue lu, bener harus gue keramasin rambutnya. Ngomong-ngomong lu ngomong di podcastnya Dr. Richard sama ngomong di acara itu beda lu omongan lu. Kenapa lupa lu? Ngomong apa di podcast, ngomong apa di TV, ngomong apa lupa lu. Di podcast Dr. Richard lu bilang 10 juta kagak cukup, sekarang di acara TV lu ngomong 10 juta cukup. Tuh
contoh simpelnya, lu lupa apa yang lu omongin. Lu jangan jadi bocah kesono ngomongnya beda, kesini ngomongnya beda lu. Bahaya, ntar lu gede kagak ada orang yang percaya sama lu, Neng. Diem di tanah negara, puluhan tahun, bertahun-tahun kagak bayar. Dikasih waktu pindahan 1 bulan, dikasih kompensasi 10 juta, kurang baik apa? Kurang baik apa? Dan lu masih minta kompensasi. Kata gue lu belajar rasanya bersyukur, berterima kasih, tau nggak? Gue tahu ini si Ora pindahan 1 bulan kagak cukup gara-gara apa? Kebanyakan datang ke podcast sama wawancara TV. Ini siapa sih yang undang? Hah? Jadinya menghambat pindahannya Ora Cinta kan? Terus Ora Cinta ya di wawancara TV itu, di acara TV itu dia bilang maaf ya kalau kurang sopan. Gue mau ngomong, gue mau tanya sejak kapan lu sopan? Dari awal lu ketemu sama Bapak Aing nih, dari awal lu ketemu Kang Deddy Mulyadi, sopan lu udah kagak ada. Sekarang baru minta maaf, maaf ya kalau kurang sopan. Pindahan 1 bulan kagak cukup. Lu mau bangun Candi Borobudur, lu mau bangun Candi Prambanan, apa gimana dah? Di acara itu ya Ora lu juga ngomong iya paham, iya paham. Iya paham, tapi lu ngelak mulu lu, kata gua bagen. Lu udah ditolongin 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi, masih juga lu koar-koar kesana kesini, kata gua lu bener-bener kagak ada adabnya Ora. Masih aja terus ya, setiap kali diundang acara mana yang lu bahas juga permasalahannya itu lagi, itu terus, itu doang. Gua tahu itu pasti permintaan penyelenggara acaranya. Tapi kan bisa lu tolak. Gak bisa, Deng. Gak bisa lu tolak. Butuh duit 10 juta kurang kan? Gua mah ya Neng Ora ya. Gua mah kasihan lihat bapak lu. Bapak lu yang nemenin lu ke acara ini, ke acara itu, ke podcast ini, ke podcast itu ya. Lu lihat bapak lu nahan malu gara-gara omongan lu, Ora. Gua gak tahu ya lu tuh ke podcast dan ke acara-acara kayak gitu dibayar atau enggak, atau dibayar berapa, gua gak tahu. Tapi masa iya lu rela dibayar? Ya, dan gue yakin pasti bayarannya juga mungkin tidak seberapa, tapi lu rela ngelihat bapak lu dipermalukan gitu loh. Bapak lu itu lihat muka bapak lu itu lu nanggung malu. Bapak lu kena hujat sama netizen, Ora. Masih lu lebih milih duit daripada harga diri bapak lu. Banget kan emang ini bocah ini. Wah. Pengen jadi artis sama pengen jadi anggota DPR, betul? Betul. Amin ya, amin semoga. Kenapa pengen jadi anggota DPR? Ya, membela rakyat kecil gitu. Kamu kan cita-citamu jadi artis gitu ya, bahkan kamu sudah mulai merintis itu gitu. Nah, salah satu resiko jadi artis tuh ya adalah punya haters dan lain sebagainya. Gimana rasanya? Ya terkenal gitu. Iya, terkenal. Ya udah diabaikan aja kan, kalau misalnya mau terkenal kan udah pasti ada lah ya orang-orang yang iri gitu kan. Iya. Kamu tuh punya rasa kepercayaan diri seperti ini tuh baru hari ini terbangun atau dari kemarin-kemarin emang begitu? Emang begitu. Kemarin sih udah begitu. Emang begitu biasanya. Oh, anaknya emang begini. Iya. Anaknya emang cuek aja gitu. Bawaannya begitu emang. Oke. Tapi kalau orang tua sendiri mendukung memang dia memang untuk mendukung. Makanya dari kelas ini saya support terus. Oke. Neng, gue cuma pengen nanya sama lu ya. Lu ngelihat nggak sih raut-raut wajah host-host pagi-pagi ambiar di situ gimana terhadap lu? Terkait celotehan-celotehan lu dan pernyataan-pernyataan lu, hah? Kalau lu cerdas, kalau lu ngerti, pasti lu ngerti tuh gimana raut wajah mereka gitu kan. Gua aja malu ngelihatnya, ih. Sebenarnya gue males ngebahas lu di video gue lagi gitu kan. Soalnya gue udah hafal lah tipe-tipe modelan orang kayak lu tuh memang sensasi-sensasi yang begini yang lu cari-cari. Biar apa? Biar lu tetap eksis. Biar nama lu tetap melambung tinggi gitu ya, walaupun jalur-jalur keburukan gitu. Cuman di sini gue tergelitik berkomentar terkait pernyataan lu yang bilang dirangkul saya setelah karena video saya viral, setelah saya speak up. Terus lu ngerasa lu tuh jadi pahlawan gitu buat mereka-mereka yang terkena dampak penggusuran bangunan-bangunan liar gitu. Jadi pahlawan lo ceritanya di sini, merasa jadi pahlawan. Kagak, nggak usah merasa jadi pahlawan, nggak usah. Karena sebelum daerah lu dibongkar, udah ada yang duluan dibongkar noh. Daerah-daerah di Bekasi kayak semacam Gabus, kali Bekasi kayak gitu ya. Semua juga dirangkul sama Bapak Aing, diberikan ganti rugi, diberikan kerohiman, sama kayak yang lu dapetin. Jadi bukan karena adanya video lu viral, yang video lu duduk-duduk di atas puing-puing itu sambil diberikan ya sound-sound yang menyedihkan gitu kan ya. Enggak. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah dirangkul kok. Ya. Entah lu nggak tahu apa pura-pura nggak tahu gitu ya terkait Pak Deddy Mulyadi mengganti rugi terhadap semua orang-orang yang terkena dampak penggusuran bangunan liar ini.
Yang lebih lucunya lagi, lu ngomong 1 bulan katanya kagak cukup buat pindahan, buat pindah-pindahin barang sama nyari kontrakan. Gue nanya sama lu, seberapa banyak sih emang barang-barang lu, ha? Kayaknya kehidupan lu itu sama kehidupan gua gak jauh beda deh, sama-sama kelas menengah ke bawah lah. Sebanyak-banyaknya barang juga paling banter-banter itu paling lama 2 hari juga kelar kok pindahan. Sebanyak-banyak barang gitu, lu bukan Sultan Andara yang barang-barang lu berada di bangunan beberapa hektar gitu kan ya. Enggak, bukan. Lu sama gua sama. Paling banter-banter lama pindahan sebanyak-banyaknya barang, ya 2 hari udah kelar. Terkait nyari kontrakan, ya iyalah lama kalau lu kagak mau nyari. Kalau lu nyari mah lu jalan pergi di Cikarang Utara mah banyak, Neng, kontrakan-kontrakan. Neng, gua mau nanya sama lu lihat nggak mimik raut wajah para host-host pagi-pagi ambiar terkait celotehan-celotehan lu gitu? Hah? Lu lihat kagak gimana reaksi-reaksinya? Kalau lu cerdas, kalau lu pintar pasti lu tau lah ya gimana tuh reaksi mereka tentang lu gitu kan. Gua aja yang ngelihat reaksi mereka jadi malu sendiri, beneran sumpah. Oke, jadi gimana teman-teman pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, ini kita akan komentar sedikit ya tentang si Aura Cinta ini. Memang Aura Cinta ini luar biasa ya. Saking luar biasanya itu dia tuh kayak seperti tong kosong ya. Jadi ya pinter ngomong, tapi ya kalau pinter ngomongnya kayak gitu ya buat apa gitu loh. Jadi ibaratkan istilah itu seperti istilah tong kosong berbunyi nyaring. Kasihan bapaknya ya, kalau lihat bapaknya itu kayaknya sudah nahan malu gitu ya. Lihat anaknya kalau ngomong kayak seperti itu. Tapi anaknya ini sepertinya keras ya, keras kepala ini sepertinya. Makanya bapaknya juga kayaknya ya udah nggak bisa gitu loh mau ngomongin ini juga. Jadi ya akhirnya yang sangat disayangkan ini ya kok ya masih ada aja gitu loh yang undang Aura Cinta ini. Aduh, ngomong Kang Deddy nggak merangkul masyarakat lah apalah, itu kan sangat tidak sesuai ya dengan kenyataannya. Padahal kan waktu penggusuran kemarin itu ya Kang Deddy Mulyadi yang ngerangkul masyarakat. Lah kok dia bisa ngomong Kang Deddy Mulyadi nggak ngerangkul masyarakat, jadi seolah-olah dia ini mau jadi pahlawan gitu. Aduh, memang si Aura Cinta ini ya keblinger ya, pinter ngomong tapi ternyata ya nggak sesuai sama faktanya. Memang dia tuh nggak tahu apa kalau selama ini Kang Deddy ini selalu berbaur dan selalu pro ya dengan masyarakat. Jadi nggak mungkin lah. Lagian Kang Deddy Mulyadi juga bukan sosok pemimpin yang zolim ya kepada masyarakat. Tapi ya namanya orang ya, namanya apalagi seperti Aura Cinta ini ya, akhirnya kan sebenarnya kasihan juga ya. Gara-gara video kemarin itu jadi kan dia ini dirujak ya. Apalagi sekarang kan gantian dirujak nih sama emak-emak netizen sejagat maya. Oke, mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.